Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Presiden Nugroho Efyudo, Didik Supriyanto, Haris Jauhari. Kami terpaksa nih ngomongin Kang Deddy Mulyadi lagi. Ini nanti orang pikir kita clickbait, Ji. Apa pansos kok ngomongin Deddy, tapi mau nggak mau. Nggak, tapi kita ngomongin Deddy, tapi kan kita bisa melakukan yang namanya helicopter view. Kita melihat dari luar. Jadi kita bukan orang dalam. Gitu. Orang hukum bicara lebih teoritik. Lebih teoritik. Nah ini dia, ini dia doktornya kan ilmu ketatanegaraan. Jadi dia mungkin dia bisa. Dan ahli pemilu, ahli pemilu. Jadi ini kan ketika Deddy mulai populer, muncul ke permukaan, itu kan orang membandingkan dengan Jokowi. Awalnya kira-kira kok sama ya gitu. Dan ada juga yang menulis bahwa ini Jokowi periode 2. Ya gitu. Nah kemudian kan dari versi helicopter view, kemudian para akademisi itu kan kemudian menyimpulkan, inilah populisme Indonesia yang diawali oleh Jokowi. Sebetulnya SBY juga mau melakukan itu, tapi kan tanpa melakukan itu dia sudah berhasil 2 periode, jadi ya nggak. Tapi ini populisme pertama Bung Karno. Nah ya tentu saja Bung Karno. Ya. Kita kan bicara yang aktual sekarang. Pokoknya pidato ya. Nah, kemudian sampai ada pernah itu kan apa? Yang rel kereta, membandingkan rel kereta. yang keluar dari rel. Apa tuh gue nggak lupa, pokoknya intinya itu. Karena kalau ngomong ngaco pun oh iya. Ya, kalau pecah kesang dari PDI kan kayak gitu kan. Jadi kemudian orang bandingkan sama Jokowi, karena Jokowi juga sejarahnya kan juga seperti itu. Dia memanfaatkan popularitas karena dia berhasil istilahnya jadi media darlingnya banyak media lah. Di awal-awal kan seperti itu. Bedanya sekarang Kang Deddy ini tidak memanfaatkan media konvensional tapi media sosial. Di periode kedua kan sudah masuk media sosial Jokowi. Nah ini langsung media sosial. Karena itu kan buzzer itu kan sebenarnya produk Jokowi gitu. Nah pertanyaannya apa sih bedanya Jokowi sama Kang Deddy? Apa bedanya populisme Jokowi dengan rencana populisme Deddy? KDM kan seperti itu. Nah makanya pertanyaan kemudian sebetulnya, ya sorry ini agak teoritik ya. Iya nggak apa-apa, kita tahu calon doktor. Apa sih populisme itu? Jadi ini saya terpaksa baca juga. Catatan aja. Gue kira udah di dalam kepala aja, di luar ya. Kalau saya kan bukan ilmu politik. Jadi kalau kita bicara populisme itu konteksnya kan harus diletakkan dalam demokrasi. Demokrasi itu kan pemerintahan oleh rakyat. Demos itu rakyat, bahasa Yunani. Kratos. Populis itu dari bahasa Latin, sama-sama rakyat juga. Nah bedanya, kalau kita ingat zaman Yunani dulu, demokrasi itu kan pemerintahan langsung. Jadi rakyat Yunani berkumpul, dalam setahun itu 10 kali kumpul, 6.000 orang kira-kira. Dia bikin putusan-putusan. Putusan-putusan itu yang dijalankan. Jadi ada putusan, kemudian dia membentuk Dewan 500, itu pemerintahnya sebetulnya. Kemudian dia menunjuk hakim, dia menunjuk Dewan Jenderal. Nah, Dewan Jenderal ini kan, kalau dulu kan perang itu kegiatan utama negara, melindungi rakyat dan doa menyerang itu. Makanya ada Dewan Jenderal. Nah, itu semua diputus oleh 6.000 orang secara langsung. Namanya rapat Dewan Eklasia. Jadi setiap 1 tahun itu 10 pertemuan. Nah, itu termasuk putusan hakim juga bisa dikoreksi di situ. Nah, tapi kan dalam perjalanan yang kemudian ini kan nggak bisa dilakukan ini pemerintahan langsung ini, karena kan negaranya harus kecil, negara kota kan. Ketika kemudian muncul Romawi itu nggak bisa dipraktekkan gitu. Makanya di Romawi kemudian muncul Senat. Senat ini siapa sih? Senat ini adalah perwakilan dari bangsawan-bangsawan yang menguasai wilayah tertentu. Kemudian muncul senator. Jadi senator itu nggak dipilih, tetapi dia menguasai wilayah tertentu, digabungkan menjadi satu, menjadi senator itu. Kemudian dialah yang menjadi penasihat raja.
Dan dia juga yang kemudian memproduksi aturan-aturan kalau raja setuju itu jadi undang-undang kan gitu. Nah, dalam perjalanannya kemudian kan ada demokrasi tidak langsung. Ketika lu jangan tampak kagum sama saya. Enggak, jangan kagum. Tapi mungkin gue lagi kebayangin zaman Kaisar. Jadi ketika Amerika merdeka, Inggris dan Prancis itu kan memulai awal itu. Jadi awalnya sebetulnya pertanyaannya adalah hukum harus ditegakkan. Pertanyaannya adalah siapa yang harus membuat hukum. Maka kemudian kalau di Inggris kan ada raja, tapi dalam perjalanan kemudian ada muncul dewan bangsawan itu kan. Dewan bangsawan kemudian muncul majelis tinggi terus majelis rendah. Di Amerika karena dia langsung merdeka, maka perwakilan-perwakilan dari negara bagian itulah yang berkumpul menjadi senator. Di Prancis beda lagi. Di Prancis itu karena dewan bangsawan yang tadinya dihidupkan oleh raja dibubarin sama rakyat, maka kemudian rakyat itu bikin dewan sendiri, rajanya dipotong dihukum gantung itu kan. Sehingga kemudian muncullah namanya majelis rakyat, dewan rakyat. Nah, inilah yang kemudian diberi hak untuk membuat undang-undang. Nah, mereka dipilih dari awalnya kan perwakilan dari negara, kemudian dipilih melalui pemilu itu. Nah, makanya kemudian muncullah pemilu. Nah, pemilu itu tugasnya adalah memilih wakil-wakilnya untuk membuat undang-undang sebetulnya. Di Amerika kemudian muncul presiden juga. Kalau di Inggris kan sudah ada raja. Nah, di Prancis ada presiden karena rajanya sudah nggak ada. Nah, dengan demikian muncul apa namanya demokrasi perwakilan. Jadi demokrasi perwakilan itu terjadi karena rakyat tidak mungkin dikumpulkan lagi seperti halnya di Yunani. Nah, populisme itu sebetulnya ingin memotong ini. Jadi, dia kan berangkatnya dari rakyat juga. Karena selama ini wakil-wakil rakyat ini kerjanya dianggap tidak kompeten, dianggap mementingkan diri sendiri, maka perangkat-perangkat demokrasi perwakilan ini, dalam hal ini DPR, Senat, itu mau dipotong. Sehingga pemimpin ini langsung berhubungan dengan rakyat. Itulah populisme. Gitu. Dan prakteknya kalau di Indonesia kan kita lihat, Presiden Jokowi kan praktis mengabaikan, di periode kedua ya, mengabaikan DPR. Pokoknya apa yang dimau jalan. DPR ngikut. Kenapa? Kenapa dia mampu seperti itu? Karena dia mendapat dukungan rakyat. Termasuk Omnibus Law. Iya, karena dia merasa saya ini dipilih rakyat. Saya bisa berkomunikasi rakyat dengan langsung, maka sebetulnya kalau nggak ada konstitusi ya saya abaikan saja itu. Nah, populisme itu seperti itu. Jadi populisme itu tumbuh di negara demokrasi, tapi dia ingin memotong perangkat demokrasi itu. Peran DPR diabaikan, peran partai diabaikan. Karena pemimpin ini langsung berhubungan dengan rakyat, merasa mendapat mandat dari rakyat, dia akan langsung membuat kebijakan-kebijakan yang menurut dia dikehendaki rakyat. Makanya dalam rangka mendapat dukungan rakyat itu kan sentimen emosional dikedepankan. Masalah agama, masalah kaya miskin dan lain-lain itu, sehingga hubungan pemimpin dengan rakyatnya ini langsung, dan itulah populisme itu. Makanya Jokowi kan sudah berhasil itu. Kang Deddy bisa saja mengarah ke sana karena gejala-gejala kelihatan. Bukannya sudah? Iya, gejalanya kan sudah kelihatan. Dia sudah mengabaikan peran DPRD kan. Iya. Terus tokoh populis itu biasanya cenderung mendapat pembenaran dari pendukungnya. Kalau cara saya membawa anak-anak nakal ke barak militer dapat dukungan publik, ya udah, itu yang paling benar. Dia nggak peduli yang lain. Nggak peduli yang lain. Bahaya populisme adalah dia nggak ada diskurs, nggak ada diskusi. Karena pemimpin ini merasa mendapat mandat dari rakyat, ya udah suka-suka saya gitu. Sehingga bahkan peran DPR, peran partai, peran media pun diabaikan gitu. Nah, itu bahayanya. Ketika tidak ada diskusi, ketika nggak ada bahasa politiknya deliberasi di antara wakil-wakil rakyat, di antara tokoh-tokoh, di antara pemimpin-pemimpin kelompok, maka otomatis jadi pemimpin tunggal itu.
Dan itu yang bahaya. Terbukti 5 tahun terakhir kita di bawah Jokowi, semua ikut maunya Jokowi. Dan akibatnya banyak sekarang. Seperti sekarang. Utang numpuk, peraturan berantakan, konstitusi diubah, undang-undang diubah hanya untuk kepentingan dia gitu. Nah, karena apa? Karena dia merasa saya mendapat mandat dari rakyat. Trump juga gitu. Jadi tokoh-tokoh populis itu kecenderungannya kalau dia benar-benar berhasil memimpin pemerintahan, ya suka-suka dia. Hitler Hitler gitu. gitu. Adalah contoh abad ini yang tidak terkalahkan. Ini 3 SKS Pak Presiden. Lulusan sarjana hukum UGM. Bukan, saya FISIP UGM. Oh, FISIP ya sih. Oh, ya. Lulusan FISIP UGM memberikan kuliah di hadapan sarjana hukum Universitas Indonesia. Iya kan? Ini sebenarnya di antara lu aja, ya kan? Maksud saya kan gini. Tapi loh. mempesona, Ji. Maksudnya gini loh. Masyarakat rakyat berdasarkan pengalaman kita dengan Presiden Jokowi 5 tahun terakhir, jangan mudah terkesima. Gitu. Pemimpin-pemimpin baru muncul karena begitu mandat itu diberikan, suka-suka dia. Jangan sampai Jokowi baru lagi lahir gitu. Iya. Ini populisme itu yang disebut sama Pak dosen ini. Memang kan pemimpin berhubungan langsung dengan rakyat. Pemimpin mendapatkan dukungan langsung dari rakyat. Apakah itu demokrasi? Ternyata enggak gitu loh. Karena sudah ada sistem demokrasi yang bukan seperti itu. Sistem demokrasi inilah yang lalu diacak-acak karena populisme. Dia menihilkan DPRD, menihilkan partai, menihilkan suara-suara lain lah. Ya. Lama-lama menihilkan suara-suara yang tidak sesuai dengan suara dia. Dan dia mengedepankan suara rakyat yang sesuai dengan aspirasi dia. Sebenarnya di masyarakat sendiri, di masyarakat Jawa Barat bahkan, yang tidak setuju dengan anak-anak nakal dibawa ke barak militer juga banyak, tapi itu kan tidak dijual. Dan ini bisa makin lama makin bisa dikontrol karena apa? Karena yang beredar kan memang dari sosmed, dan sosmed itu adalah sosmednya Kang KDM. Itu yang memang harus dicermati oleh kita, dan mudah-mudahan juga bisa membuat Kang Deddy lebih mawas diri lah untuk tidak terjebak dalam populisme yang membahayakan demokrasi. Tapi sudah banyak dikritik sekarang itu KDMJ. Iya, memang harus dikritik. Cuman kan tapi kan banyak yang memuji juga. Memuji banyak. Memuji banyak. Yang kedua, dia juga mulai anti kritik sekarang ini. Karena ketika dikritik soal di barak itu, ya udah. Bapak-bapak pengkritik, ibu-ibu pengkritik, bikinlah. Ini masih banyak orang yang anak nakal yang kan nggak boleh bilang gitu. Dia bisa bikin kayak gitu karena ada budgetnya, ada anggarannya. Emang tentara mau diserahin begitu saja? Kan nggak mau, pasti ada budgetnya. Jadi yang lo khawatirkan adalah jangan sampai Kang Deddy Mulyadi ini terjerumus seperti Trump, betul. Seperti Jokowi juga. Seperti Jokowi, Soekarno. Itulah. Iya. Soekarno kan karena dipuji rakyatnya, akhirnya jadi pemimpin seumur hidup, dan dia mau diangkat jadi pemimpin seumur hidup. Dia kan ikut mengkondisikan kenapa dia dipilih menjadi presiden seumur hidup. Itu. Demokrasinya dibubarkan menjadi demokrasi terpimpin. Semua dukung. Pada akhirnya semua itu bahaya bagi NKRI. Itu dia. Sebelum itu terjadi, kita dari awal sudah mengingatkan menasehati lah. Mengingatkan KDM. Kalau penasehat nggak mungkin. Mengingatkan KDM juga mengingatkan para pendukungnya untuk wajar-wajar lah kalau memberikan dukungan. Jadi populisme itu akarnya sangat jauh sampai ke masa Romawi Yunani. Iya itu sudah ada gitu. Masa itu Pak Presiden adalah masa munculnya apa yang disebut akta diurna. Itu cikal bakal dari pers. Gue nggak mau kalah dong. Jadi publisis. Masa ini aja gue juga bisa dong ya kan, membuat kalian kagum. Jadi mohon maaf Pak Presiden, ini ice breaking aja supaya jangan sampai ini terlalu. Memang populisme itu yang pertama diabaikan, yang ada 3 yang diabaikan. 1, Dewan Perwakilan Rakyat, Senat atau itu diabaikan.
Yang kedua partai politik. Karena partai politik itu kan sebetulnya tugas utamanya kan menyalurkan aspirasi rakyat. Dan yang ketiga media. Karena media kan menangkap langsung. Itu tiga itu diabaikan. Contoh paling gampang, lihat Trump aja lah. Dia nggak mengabaikan media, dia memanfaatkan media. Dalam konteks yang disebut media itu adalah media baru. Ya? Oh iya, seperti itu. Jadi media yang independen, yang menyalurkan suara rakyat itu biasanya diabaikan. Oh iya. Yang diabaikan itu. Kalau yang mungkin lebih enak, kalau yang media yang dibawa-bawa oleh Kang Deddy lalu memberitakan itu sebenarnya bukan orang media itu sebenarnya kan, itu dia memakai mediumnya lah, mediumnya itu orang-orangnya itu, orang-orang sosmednya itu. Tapi makanya jadi sebetulnya dia tidak. Enggak, cerita tadi loh, perestroika apa tadi? Kan mereka nggak paham Pak Presiden, nggak paham mereka ahli hukum komunikasi kemarin. Ya kan? Pak Presiden demikianlah, semoga bermanfaat terutama untuk KDM karena KDM ini memang luar biasa para pendukungnya. Hampir seluruh Jawa Barat dan seluruh orang yang saya kenal di Jawa Barat begitu ngomong sedikit aja yang nggak enak tentang KDM mereka marah. Padahal maksudnya memberitahu bahwa jangan sampai ini idola lu ini terpleset. Ya, betul. Karena ini kan diperlukan gitu ya pemimpin yang relatif sensitif terhadap kondisi masyarakat keadaan dan dia menunjukkan bakat itu, tapi jangan kemudian offside. Ya apapun kan seorang Deddy memiliki banyak keterbatasan karena dia adalah seorang personal kan. Dia nggak mungkin mampu menangkap semua kebutuhan, semua kepentingan kelompok-kelompok itu. Kalau kemudian ada 1-2 kelompok yang berbeda, jangan dinihilkan gitu. Itu bagian dari ngurus rakyat yang memang susah ngurus rakyat itu. Iya. Ya, dan yang paling susah tentu saja Pak Presiden. Karena itu kami sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bekerja Pak.